taubat hambanya lebih daripada bayi merindukan air tete ibunya. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan kita, manusia terhormat, manusia mulia, manusia agung, manusia besar dan terbesar sepanjang masa, Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Para habaib hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini Allah berkenan mempertemukan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan salawat dan salam kepada beliau junjungan, dan semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Marilah kita bermohon agar Allah menggolongkan kita dalam kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya kurang lebih, tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam. Rahmatan lil alamin ini, hadirin yang terhormat, banyak kita rasakan sekarang ini, dirasakan oleh seluruh umat manusia. Kita lihat di zaman purba, di zaman nabi-nabi yang lain, kalau ada kaum yang kafir, setelah datang dakwah kepadanya, mereka dihukum langsung oleh Allah. Kalau mereka tetap membandel, membangkang, mereka dihukum oleh Allah dengan cara diserang. Ada yang tenggelam, ada yang bumi dibalik, dan macam-macam. Tetapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala selalu menangguhkan, memberikan kesempatan kepada kita untuk taubat dan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat berbahagia sekali karena kita menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita diberi prioritas, diberi keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Sebab itu, marilah wahai hadirin yang terhormat, sebagai tanda terima kasih kita kepada junjungan, marilah kita taati Rasul, kita turuti Rasul, kita ikuti petunjuknya, karena inilah yang akan memberikan kebahagiaan dan keselamatan kepada kita di dunia dan di akhirat. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Junjungan bersabda, semua umat akan masuk surga kecuali siapa yang tidak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang tidak mau masuk ke dalam surga? Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengikuti petunjukku, berarti dia mau masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak mengikuti petunjukku, berarti dia tidak mau masuk ke dalam surga. Hadirin yang terhormat, marilah kita jadikan malam peringatan Maulid ini sebagai malam self-correction, sebagai malam introspeksi. Kita koreksi diri kita lakukan introspeksi, kita hitung diri kita buat satu neraca, satu timbangan, sejauh manakah kita sudah patuh kepada junjungan, sejauh manakah kita ini telah taat kepada junjungan. Sudahkah kita memang patuh kepada Nabi dengan patuh yang sebenar-benarnya? Sudahkah kita mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah dalam batas-batas kemampuan kita saja? Saya yakin kita semua belum sampai melaksanakan itu. Jadi marilah malam Maulid ini sebagai malam concentration, sebagai malam kita mengkonsentrasi diri kita melakukan satu konsentrasi, kita renung sebentar, kita buka kembali lembaran demi lembaran sejarah Rasulullah sallallahu alaihi, lalu kita lakukan koreksi sampai pada batas-batas manakah kita telah patuh kepada junjungan sallallahu alaihi. Hadirin sekalian, dalam soal-soal yang sepele saja, saya
ingin membentangkan hal-hal yang paling banyak kita tidak taat kepada junjungan, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam memberi pakaian kepada istri-istri kita, saudara-saudara perempuan kita di rumah, terutama kita dari habaib, termasuk keturunan daripada salawatullah alaihi. Ini saya kira paling penting. Kita harus sebagai teladan, kita harus sponsor, kitalah yang harus mendemonstrasikan busana muslim ini. Kita harus mendemonstrasikan jilbab sebagai pakaian muslimah. Dan kalau kita sudah melaksanakannya, insya Allah semua orang-orang yang lain akan turut kepada kita. Bukankah kecintaan kepada Nabi itu hanya sekedar kita duduk membaca maulid, membaca qasidah-qasidah yang indah, kemudian bercucuran air mata kita? Itu belum arti cinta yang sebenarnya. Kalau kita cinta kepada Nabi, kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti Rasulullah. Wa sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti Rasul, taati Rasul, turuti Rasul, maka pasti Allah akan mencintaimu. Tetapi selama kita tidak mengikuti petunjuk Rasul, kita biarkan istri-istri kita memakai rok. Ini paling penting, saudara-saudara sekalian. Hal yang sebenarnya kita anggap sepele, padahal membuat kita jauh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membuat kita akan membuat sedih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti, di yauma yub'atsun. Ini yang paling penting. Kita didik anak-anak kita, kita didik istri-istri kita, supaya mereka tidak keluar rumah kecuali dengan jilbab atau busana muslim. Ini satu hal yang sangat penting sekali, hadirin sekalian, karena jilbab atau busana muslim ini termasuk fardu ain, wajib hukumnya. Kalau saudara-saudara pernah mendengar ada salah seorang pejabat Menteri Pendidikan, khusus jilbab yang sudah kita angkat sebagai kasus nasional sekarang ini, dia mengatakan, karena dia memang seorang sekuler, dia mengatakan bahwa jilbab ini adalah soal khilafiyah. Ini tidak benar, saudara-saudara. Jilbab ini bukan soal khilafiyah, tapi jilbab adalah soal prinsip, soal ideologi, soal wajibat. Jadi tidak bisa kita menghindar dari soal-soal jilbab. Sebenarnya saudara-saudara sekalian, kita lihat dalam kasus jilbab atau kasus busana muslim ini, kalau kita lihat mereka bukan tidak senang dengan jilbabnya itu, tapi karena itu mendemonstrasikan syariat Allah, sebab itu mereka berusaha untuk membuat muslimah merasa minder warga, merasa rendah diri kalau memakai busana muslim. Dan pemuda-pemuda kita juga, orang tua-tua kita tidak memberikan instruksi yang pantas dengan segala ketegasan kepada anak istrinya dan kita kepada saudara-saudara perempuan kita untuk tidak keluar kecuali memakai jilbab. Nah, saudara-saudara sekalian, saya anggap malam maulid ini perlu kita netralisir keadaan ini, karena banyak di antara kita kalau mendengarkan nama salawatullah alaihi, nama junjungan, kita semuanya pada menjerit. Tetapi maaf dari tempat yang terhormat ini, kita belum melaksanakan apa yang diajarkan oleh junjungan. Hanya baru dalam soal memakai jilbab, memakai busana, kita sudah terpesona dengan rayuan dari istri kita, lalu kita lupa kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Kita lupa dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wahai hadirin yang saya hormati, marilah setelah kita kembali dari tempat ini, kita akan membuat satu peraturan yang tegas kepada keluarga kita. Wa sadaqallahul azim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ajaklah keluargamu, dirimu dan keluargamu, lepaskan mereka dari siksa neraka. Ajaklah mereka agar jauh dari siksa neraka. Panggillah mereka supaya mereka jauh dari siksa neraka. Panggillah mereka ke dalam surga. Panggillah mereka kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri daripada batu-batu dan manusia. Hadirin yang terhormat, sebenarnya kita sangat malu sekali kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.
Kalau hanya baru masalah jilbab saja, baru masalah kasus bukan muslim saja, kita sudah tidak taat. Tetapi kalau kita mendengarkan nama Nabi sallallahu alaihi, kita jerit-jerit tanda cinta. Tetapi justru syariatnya kita tinggalkan begitu saja. Ada hal-hal yang lain juga yang perlu diketahui oleh hadirin yang terhormat. Seperti dalam sistem pendidikan sekarang ini, terutama kalau kita biarkan anak-anak kita sekolah di sekolah-sekolah negeri, kita tidak berikan pendidikan agama kepada mereka. Ini pelajaran agama ini cuma 1 minggu 1 kali. Dan tahukah saudara-saudara semua bahwa kalau agama merah dapat 5 atau 4 itu tidak lulus. Itu lulus, bisa lulus. Jadi kalau agama itu dapat 4 atau 5 di sekolah itu lulus. Tapi kalau PMP itu dapat merah, tidak lulus. Ini saudara-saudara sekalian, hal yang perlu kita perhatikan, hal yang perlu kita pikirkan bersama. Kita harus menyelamatkan keturunan kita. Kita harus menyelamatkan anak-anak kita dari bencana jahiliahisme modern abad ke-20 ini. Kita harus menyelamatkan keturunan kita, keluarga kita, anak istri kita dari pensekuleran, dari pembarasan, dari penjemuran. Ini satu hal yang harus kita perhatikan, hadirin sekalian. Terutama wahai pemuda-pemuda harapan umat. Saya yakin Anda semua adalah prajurit-prajurit Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan yang seperti begini, Anda semua harus setia di belakang komandonya Rasulullah SAW. Harus taat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Siap untuk setiap saat membela kehormatan umat. Kalau seandainya pemuda-pemuda Islam ini terus terbius dengan peradaban barat dan falsafah barat, terus terbius dengan falsafah timur dan peradaban timur, sampai kapankah umat Islam ini bisa menjadi umat teladan? Sampai kapankah persada Ibu Pertiwi ini akan dihiasi dengan dengungan azan dan syariat Allah? Sampai kapankah wahai generasi muda Islam yang letaknya nasib umat berada di tangan Anda semua, bukan berada pada generasi tua, tapi letaknya nasib umat berada pada generasi muda? Sampai kapankah kita akan membiarkan keadaan ini terus berlalu? Bukankah Allah sudah berfirman, wa sadaqallahul azim, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wahai manusia, hendaklah muncul di antara kamu sebaik-baik umat yang datang mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah manusia daripada berbuat kemungkaran. Wahai generasi muda harapan umat, bagaimana kita bisa mengajak orang untuk berbuat kebaikan kalau kita lupakan diri kita, kalau kita lupakan keluarga kita? Pendidikan anak-anak kita biarkan begitu saja. Kadang-kadang kita hadir majelis taklim, kita hadir majelis ilmu, tapi anak-anak perempuan-perempuan kita, maaf dari tempat yang terhormat ini meluyur. Itu kadang-kadang kita ngaji, kita wiridan, kita tasbih, tapi anak-anak perempuan-perempuan kita maghrib pergi tolaram umpamanya, atau pergi ke Sarina tanpa memakai jilbab, tanpa memakai busana muslim. Kita duduk wiridan, tapi anak-anak kita suruh nonton, anak-anak kecil-kecil kita suruh nonton film koboi di TV atau di video. Ini saudara-saudara salah satu faktor kemunduran kaum muslimin, karena kita sudah meninggalkan apa-apa yang dipraktikkan oleh a'immah. Kita sudah meninggalkan apa-apa yang dilaksanakan oleh aslatuna, oleh para habaib yang dulu-dulu. Selama kita patuh kepada mereka, kita taat kepada mereka, pasti kita akan mencapai masa keemasan. Kita pasti akan mencapai kesuksesan dalam mendidik anak-anak kita. Berarti kita pasti akan bahagia dan selamat di dunia dan akhirat. Hadirin yang saya hormati, banyak hal-hal yang kalau kita lihat, sebenarnya ini bukan saya berbicara untuk saudara-saudara saja, tapi untuk diri saya sendiri, supaya malam ini kita lakukan self correction, kita koreksi diri kita, sejauh manakah kita telah patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Kita membiarkan anak-anak kita umpamanya pergi senam pagi. Saya tidak tahu kalau di Malang ini ada perempuan-perempuan kita ada enggak, tapi itu biasa di Banyu itu ada juga, saya pernah lihat. Lalu kalau hari Kartini mereka biasanya lari-lari sama short, sama pakaian pendek, sama UKMC atau sama bikini, itu mereka lari-lari.
itu kita biarkan anak-anak perempuan kita mempraktekkan ini. Nah, ini satu hal yang sangat menyedihkan sekali dan sangat menyesalkan sekali. Sebab itu, wahai para habaib terutama dan hadirin yang saya hormati, marilah kita meneladani junjungan dengan teladan yang sebenar-benarnya. Kita mendemonstrasikan Islam di mana saja kita berada. Kita harus mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak Islam yang fanatik. Jangan kita merasa minder, merasa rendah diri kalau dikatakan orang Islam yang fanatik. Kita harus bangga, ditempelin, dijungkir balik, dikasih kitab suci yang bertulis ukir, dikasih beasiswa, dikasih beras, dikasih perempuan, dikasih apa saja, kita tetap Islam. Dikasih kursi atau dikasih bengklik, tetap kita Islam. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita pikirkan dan perlu kita teladani dari junjungan Nabi Muhammad SAW, karena banyak sekali di antara kita yang jauh daripada ini dan akan membuat masa depan generasi muda Islam ini kurang. Jadi hadirin sekalian, apalagi kalau kita lihat sekarang dalam masa-masa seperti saat-saat ini, kita harus banyak-banyak mahabbah kepada Rasul. Paling penting, kalau kita tidak cinta kepada Nabi, bagaimana kita bisa taat kepadanya? Kalau kita tidak menghormatinya, tidak mencintainya, bagaimana kita bisa turut kepadanya? Kita tidak akan mungkin bisa taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali kita mencintainya. Cinta itulah yang akan menelurkan taat. Jadi dengan adanya salawat-salawat seperti ini, kita membaca Maulid Al-Habsyi dan membaca maulid-maulid yang lain, berkumpul dalam jamaah burda dan jamaah-jamaah yang lain, itu salah satu faktor, salah satu hal yang merangsang kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nafsihi wa malihi wa nasi ajma'in." Belum dapat dikatakan sempurna iman seorang muslim kalau dia tidak mencintai aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada dia mencintai anaknya, lebih daripada dia mencintai dirinya, lebih daripada dia mencintai ayahnya, lebih daripada dia mencintai semua manusia, dan lebih daripada dia mencintai hartanya. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita ke dalam orang-orang yang selalu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum bisa membalas apa yang jasa-jasa Rasulullah kepada kita. Kita belum bisa dan belum sanggup untuk menghitung kebaikan Rasulullah terhadap kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memikirkan kita, mengingat kita, tetapi justru kita selalu melupakan Rasulullah. Dalam arti kata, kita melupakan ajaran-ajarannya. Kita tidak teguh, tidak gigih dalam memperjuangkan ideologi Islam ini. Dan wahai generasi muda harapan umat, kalau anda semua ingin supaya berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencium tangannya Rasulullah, mencium keningnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti, perjuangkan Islam tercinta ini. Teguhlah dalam prinsip. Janganlah kita menjadi pemuda-pemuda yang mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Wa sadaqallahul azim wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau campur adukan antara yang hak dengan yang batil, padahal kamu itu tahu. Kita tidak boleh meyakini ada asas lain selain daripada Islam. Kita tidak boleh mencampur adukan antara ideologi Islam dengan ideologi kafir bikinan manusia. Kita harus yakin bahwa apa saja yang dibawa yang bertentangan dengan syariat Islam itu adalah batil, dan apa yang diturunkan oleh Allah yang dibawa melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hak. Dan ini bisa kita capai. Kita bisa menjadi prajurit Nabi Muhammad. Kita bisa menjadi mujahid fisabilillah, berjuang untuk membela kehormatan umat. Kalau kita itu sudah cinta kepada Allah, kalau kita itu sudah merenungkan betapa belas kasihnya Allah kepada kita, betapa sayangnya Allah kepada kita, sampai Allah berfirman dalam satu hadis qudsi yang artinya kurang lebih, persoalan antara aku dan anak Adam terlalu unik, terlalu aneh, kata Allah. Aku yang menciptakannya, tapi yang disembahnya bukan aku. Aku yang memberi rezeki kepadanya, tapi yang disyukurinya bukan aku.
Aku selalu memancing-mancing mereka dengan kasih sayang dan keampunanku. Tetapi anak-anak Adam selalu memancing-mancing kemarahanku dengan jalan membuat dosa-dosa besar dan kecil. Padahal aku selalu menjaga mereka di kasur-kasur mereka. Rawat Imam Ahmad bin Hanbal fi Musnadih an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin illa wal bahru yasta'dinu rabbah an yughriqa ibna Adam wal malaikatu tasta'dinuhu an tu'ajilahu wa tuhlikah. Wa Rabbu ta'ala yaqul da'u 'abdi fa ana a'lamu bih. إذ أنشأته من الأرض إن كان عبدكم فشأنكم به وإن كان عبدي فمني وإليه عبدي وعزتي وجلالي إن أتاني ليلا قبلته وإن أتاني نهارا قبلته إن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإن مشى إلي هرولت إليه وإن استغفرني غفرت له وإن تاب إلي تبت إليه من أعظم مني جودا وكرما وأنا الجواد الكريم عبيدي يبيتون يبارزونني بالأعضاء وأنا أقلأهم في مضاجئهم وأحرسهم على فرشهم من أقبل إلي تلقيته من بعيد ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد وتصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديث ومن أراد مرادي أردت ما يريد أهل الذكر أهل مجالستي أهل الشكر أهل زيادتي أهل طاعتي أهل كرامتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تاب إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم من المعايش أطهرهم من المعاصي وصدق الله. Yang artinya kurang lebih tidak sehari pun lewat kecuali laut meminta izin kepada Tuhannya Allah Jalla Jalaluh untuk menenggelamkan anak Adam sekarang ini juga. Tidak usah tunggu hari kiamat ya Allah, karena keterlaluannya, karena kebatiknya Bani Adam. Dan tidak sehari pun lewat kecuali malaikat meminta izin kepada Tuhannya Allah untuk menghukum anak Adam sekarang ini juga ya Rabb. Tidak usah tunggu hari kiamat. Kami berat, kami tidak tahan melihat ulah tingkah mereka. Tapi yang empunya tumpuan kasih limpahan sayang bersabda, tinggalkan hambaku wahai laut dan malaikat, karena aku lebih tahu tentang mereka. Kalau kau yang menciptakannya maka urusannya terserah kepada kamu. Tetapi kalau aku yang menciptakannya maka urusannya terserah kepadaku. Aku demi keagungan, kebesaran dan kemuliaanku, apabila hambaku mendatangiku di waktu malam dengan tumpuan noda dan dosa, ku terima dia. Apabila hambaku mendatangiku di waktu siang dengan tumpuan noda dan dosa, juga ku terima dia. Apabila hambaku mendatangiku mendekatkan diri kepadaku dengan sejengkal, aku akan mendatanginya dengan sahasta. Apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sahasta, aku akan mendekatkan diri kepadanya dengan selangkah. Apabila hambaku mendatangiku dengan berjalan, aku Allah akan mendatanginya dengan berlari. Dan apabila dia memohon ampun kepadaku, akan kuberi ampun dia. Apabila dia memohon taubat kepadaku, akan kuberi taubat dia. Siapakah yang empunya tumpuan kasih limpahan sayang? Siapakah yang empunya kemurahan dan kemurahan? Aku inilah yang maha pemurah dan maha pemurah. Padahal aku inilah yang maha pemurah lagi maha pemurah. Aku selalu memancing-mancing anak Adam dengan kasih sayang dan keampunanku. Tetapi mereka selalu memancing-mancing kemarahanku dengan jalan membuat dosa-dosa besar dan kecil. Padahal aku selalu menjaga mereka di kasur-kasur mereka, sehingga tidak ada satu nyamuk pun, satu kutu busuk pun masuk ke dalam lubang hidung atau lubang kuping mereka, padahal itu semuanya terbuka. Betapa kasih sayangnya Allah kepada kita, betapa kemurahannya kepada kita. Wahai generasi muda, setelah kita mendengarkan hadis firman Allah seperti ini, hadis qudsi seperti ini, belum maukah kita menyediakan diri kita untuk berjuang di jalan Allah? Belum maukah kita menyediakan diri kita untuk mendemonstrasikan syariat Islam, syariat Allah di tengah-tengah pembaratan di satu pihak, di tengah-tengah pentimuran di satu pihak, alias pengkejawenan di satu pihak, di tengah-tengah manusia-manusia yang mensuperiorkan akal dan ilmu pengetahuan di satu pihak, di tengah-tengah pengsikoloran bangsa di satu pihak. Wahai generasi muda, remaja kita sekarang ini kerjanya cuma bisa nyekek botol,
dan remaja itu di dalam dirinya